gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, bareng sama aku Andini yang bakal ajak gengs-gengs semua buat ngobrol dan seru-seruan bareng. Oke, di episode kali ini tuh kita bakal ngobrolin topik yang udah gak asing lah sama kehidupan kita. Pastinya tuh kita setiap hari pakai ini, yaitu sosmed. Oke, tentunya buat ngebahas topik ini tuh aku nggak sendirian dong, karena di sini aku udah ngundang dua teman yang udah siap buat sharing-sharing dan cerita-cerita bareng aku. Tapi aku belum kenalan nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Oke, halo. Halo Kak. Nama kalian siapa nih? Nama aku Dara. Oke. Kalau nama saya Asya. Kalian dari sekolah mana? Kita Kita dari dari SMK SMK Negeri 2 Purwokerto. Oke, SMK Negeri 2 Purwokerto Iya. ya. Oke, cantik-cantik banget. Terima kasih. Oke, langsung saja ya kita masuk ke topik utama obrolan kita. Nih kalian tentunya main sosmed dong. Jelas main dong. Jelas main. Oke, nih kalau kalian bangun tidur tuh kalian minum air putih dulu atau aduh HP ku mana ya? Buka HP. HP pastinya. Buka HP pastinya, ternyata aku nggak sendiri. Oke, ngomong-ngomong soal sosmed nih, sosmed apa yang sering kalian pakai? Kalau aku biasanya aku pakainya Instagram sih. Instagram. Kalau kamu? Kalau aku WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oke, untuk sosmed lainnya gitu pakai nggak? Pakai TikTok. Oke, TikTok. Alasannya lebih sering buka itu? Karena apa ya? Selain gunanya buat ngeliat story orang lain ya, Instagram tuh kita juga masih bisa komunikasi lewat Instagram kan. Aku sih gitu. Kalau dari saya sendiri untuk WhatsApp itu buat komunikasi dengan orang lain. Untuk TikTok kayak sebagai hiburan kita gitu kalau lagi baring. Benar banget. Aku juga suka sih pakai sosmed. Yang kalian sebutin itu hampir semuanya aku pakai. Oke, pernah nggak sih kalian main sosmed tuh sampai lupa waktu dan lupa mau ngapain? Kamu sih? Benar Kak? Pernah. Aku pernah juga sih. Ceritain dong. Kalau aku waktu itu mungkin karena lagi apa ya, lagi free gitu, lagi liburan, itu biasanya aku kadang suka banget lupa waktu tuh. Biasanya misal dari pagi, terus nanti tiba-tiba nggak sadar udah sore kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku kadang tuh bangun tidur tuh buka HP, lalu nantinya ada jam siangan gitu, keluar bentar ke kamar lagi. Jadi kayak jarang bantu ibu gitu. Aduh, iya sih aku juga gitu. Tapi aku seringnya tuh malam kalau emang lagi istirahat gitu aku buka sosmed nih sambil rebahan gitu. Tahu-tahu udah tengah malam. Iya. Akhirnya begadang. Udah kerasa kan? Bener. Oke. Pastinya setiap hari lah ya main sosmed. Iya. Misal nih kalau sehari tuh kalian gak buka sosmed, perasaan kalian gimana? Sehari nggak buka sosmed. Sebenarnya tergantung harinya juga sih Kak. Kalau misal kita lagi sibuk-sibuknya nih, mungkin hari-hari sekolah itu untuk nggak buka HP nggak masalah sebenarnya. Iya. Tergantung kondisi juga. Asya gimana sih? Sama aja gitu. Sama aja. Oke, iya sih. Kalau aku sendiri juga kayak, aduh mau ngapain ya? Biasanya juga main sosmed. Iya. Kadang di sekolah juga. Ya tergantung juga kalau emang di sekolah saking padatnya pelajaran ya udah nggak apa-apa nggak buka. Cuma kalau emang lagi jam kos nih bener-bener, waduh bingung banget. Main HP terus kan main jadinya. HP terus. Tapi kalau nggak ada kuota juga, waduh tambah bingung. Tambah bingung. Oke. Kalau sosmed tuh menurut kalian bikin kalian tambah produktif atau malah males sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung pemakaian ya Kak. Untuk saya sendiri produktif dalam kita membutuhkan sesuatu dalam si sosmed itu. Untuk yang tidak produktifnya tergantung kita juga. Kita lalai buat ngelakuin hal yang lainnya. Oke, benar. Yang penting tuh cara ngelolanya kita aja sih Kak. Gitu. Oke, benar banget sih. Tapi malah aku kayaknya kebanyakan bikin males. Kan kayak di sosmed tuh pastinya ada video quotes gitu ya. Itu kayak sebenarnya buat memotivasi, cuma sama aku ya udahlah save aja gitu. Nggak bisa merubah apa-apa di akunya. Kembali lagi tergantung sama pemakaian kita ya. Betul. Oke. Menurut kalian nih, sosmed tuh jadi teman atau musuh? Kalau kita Temen. temen sih. Kenapa? Iya. Karena kalau semisal sosmed itu kan
pasti ada dampak buruknya juga ya, ada dampak positifnya juga. Ya kembali lagi ke yang tadi, cara ngelolanya kita gimana kayak gitu. Iya betul. Oke, gitu ya. Bener banget. Cara kita pakainya tuh gimana. Kalau emang kita pakainya tuh asal-asalan kayak nggak mikir apa yang bakal terjadi nih dampaknya, ya udah bisa jadi musuh, bisa juga jadi teman kita. Ya bener, tergantung cara pemakaian kita. Oke, kalian pernah ngerasa nggak kalau sosmed tuh bikin kalian overthinking? Pernah. Iya. Dalam konteks apa? Dalam konteks kalau kita lagi benar-benar kacau dalam keadaan kita. Betul. Iya sih benar. Kalau aku sih overthinknya pernah kan kayak muncul tuh konten ya konyol sih sebenarnya. Prediksi kiamat 2025. Iya, overthinking gara-gara itu. Kayak padahal mah kalau kayak gitu kan ya udahlah Tuhan yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Cuma anehnya aku kok bisa overthinking ya. Hasutannya benar-benar kuat. Terus juga kalau emang masalah, nah kemarin kan ada TKA gitu kan, aku juga overthinking, katanya soalnya susah banget nih, ini itu. Terus kalau emang lagi sakit juga kan, sakit cari nih di TikTok, ini kenapa kalau kayak gini, langsung tuh munculnya informasi katanya penyakit ini. Iya betul banget. Kalian sama juga nggak sih kayak gitu? Sama kita kayak gitu. Kan? Aku nggak sendirian. Oke. Kalian tuh lebih capek jaga image di online atau di dunia nyata sih? Di online. Di online. Kalau aku sih dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kenapa? Mungkin dari Asia dulu? Dari Asia itu karena penilaian dari orang lain. Orang lain. Iya betul. Oke. Kalau Dara? Kalau aku karena branding aku emang kayak gini sih. Kalau semisal apa ya, mungkin di online aku orangnya happy, di asli juga aku orangnya happy kayak gitu. Gitu. Iya, aku nyamain aja sih. Sama kayak aku. Ya udah narsis aja gitu kan. Ya orang ini aslinya aku gini, emang gini. Bener. Pede banget. aja gitu. Oke, kalian pernah nggak sih kalau mau post sesuatu tuh kalian mikirin asumsi orang lain gitu? Kita pernah sih. Pernah. Itu kenapa? Ya, karena dari sudut pandangnya orang lain kan. Oh iya juga. Oke. Pernah nggak sih kalian hapus sosmed tuh dengan tujuan biar kalian tuh nggak ketergantungan gitu? Pernah. Aku nggak pernah sih. Nggak pernah. Nah, Asya pernah ya? Iya. Tapi nggak diinstal lagi? Apa diinstal? Diinstal lagi. Diinstal lagi tuh hapusnya bertahan berapa lama? Enggak sampai 2 hari karena udah biasa ya. Udah biasa. Tapi mulai membatasin waktunya. Oke, tetap ngatur waktu ya, nggak sampai yang hapus-hapus dulu gitu. Itu, oke. Nah, terbukti ya kalau sosial media tuh udah jadi teman sehari-hari kita, udah menjadi kehidupan dari kita semua, nggak cuma Gen Z sih, kayaknya semuanya juga udah pada pakai. Oke, dan sosmed itu ternyata bisa jadi teman, bisa juga jadi musuh, tergantung cara kita pakainya tuh gimana. Oke, setelah jeda kali ini tuh kita bakal lanjut buat ngobrol-ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gengs Talk. Halo gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Oke, kalian nih kalau misal lihat konten yang aneh, kalian tuh skip atau malah kepoin? Aku skip sih. Skip. Kalau kamu? Lebih dikepoin. Karena penasaran gitu. Karena penasaran ya. Kalau alasan Dara buat di skip tuh kenapa? Karena aku punya feeling aja itu kontennya sebenarnya nggak menarik gitu loh. Jadi kayaknya flat, jadi aku scroll lagi gitu. Oke, aku sih dua-duanya sih suka kepoin, suka skip aja karena tergantung sih kontennya apa juga. Benar banget. Benar. Nih, misalnya kalau kalian tuh suka ngerasa kesel nggak sih kalau ngeliat komentar orang-orang di sosmed tuh kayak ngehujat ngejek gitu kan sekarang banyak ya kayak video-video walaupun emang video itu bagus tapi dihujat. Aku pernah sih ngerasa kesal ngeliat komen-komennya. Misal kayak video konten masak, terus nanti si konten masaknya itu captionnya udah naruh resep, terus di komennya pada nanya lagi kayak mana nih resepnya, itu tuh kayak mereka nggak lihat dulu gitu loh captionnya, itu yang kadang bikin kesal sih itu. Mereka karena nggak teliti ya liatnya. Tapi kadang juga emang sih kita
refleks aja gitu kan, nih mana resepnya gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih kesel sama nih misal kayak pertanyaan-pertanyaan tadi ya, orang tanya di TikTok, di komentarnya tuh ya TikTok, aduh merek. Oke, tuh tanya, ini maksudnya apa, nggak ngerti, please jelasin. Balasannya gitu. tuh adalah pokoknya. Itu aku sebel banget. Siapa yang menciptakan kata itu? Iya, tiba-tiba adalah pokoknya gitu. Kayak kita tanya serius ya dengan harapan bisa dapet jawaban gitu. Ternyata Malah dijawabnya adalah pokoknya. gitu. Oke, kalian tuh lebih seneng ikut tren karena emang suka atau takut dikata nggak gaul? Aku suka sih. Kalau aku netral. Netral juga. Karena nggak suka sih. Iya Soalnya sih. kan tergantung sama kontennya juga ya Kak. Kalau misal kontennya itu negatif, otomatis kita juga nggak bakalan dong Ngikutin ikut konten juga itu. kayak gitu. Oke, bener banget sih. Oke, ngomong-ngomong soal konten nih ya, kalian tuh lebih suka konten yang lucu-lucu kayak meme gitu atau berita? Lucu. Yang Aku lucu. sekarang jawabannya dia netral. Netral. Iya. Oke, alasannya apa nih? Karena kadang tuh yang lucu juga belum tentu bermanfaat kan, kayak gitu. Oke, kalau Asya, kenapa suka yang lucu-lucu nih? Karena random gitu, apa ya? Heeh. Suka bikin suasana kita yang tadinya nggak mood, jadi moodnya naik gitu. Oke, buat menghibur diri ya. Iya, betul banget. Kayak ini lucu banget, jadi ketawa kita moodnya naik gitu. Bener banget, aku juga lebih suka ke konten yang lucu-lucu gitu sih sebenarnya. Oke, tapi pernah nggak kalian tuh nemu konten yang sama sekali nggak lucu lah, tapi setelah kalian lihat di kolom komentar nih malah jadi ketawa karena komennya itu. Pernah. Sering malah. Sering. Sering nemunya konten yang kayak gitu sebenarnya. Boleh kasih satu contoh mungkin? Apa sih? Tapi biasanya sering lewat sih, misal kayak apa sih namanya? Orang naik motor terus tiba-tiba jatuh atau jumping kayak gitu kan ya. Tapi itu sebenarnya nggak lucu buat kita, tapi pas lihat komennya itu aneh-aneh banget, jadi kita ketawa gitu. Iya, pandangan orang emang beda-beda ya, tapi Iya. kayaknya aku ngeliat itu walaupun emang itu kayak apa ya, sesuatu yang ya kecelakaan lah ya, tapi kenapa lucu gitu, karena Oke, kalian tuh pastinya foto-foto dong, suka foto-foto. Iya, Suka. pasti. Misalnya kalian habis foto-foto, fotonya bagus tuh, ih bagus banget. Kalian pernah nggak kayak mikir, ih aku mau posting di semua sosmed, aku jadi profil gitu. Pernah sih kita. Pernah kan? Pastinya pernah, karena ih rugi banget nih kalau orang lain nggak tahu foto kita Betul. sebagus Iya. ini. Oke, misal nih kalau kalian mau posting tuh kalian langsung posting gitu aja atau lama mikirin buat caption atau lagu gitu? Kita lebih ke lagu Iya, ya. betul. Lagu Ke kenapa? lagu. Karena pasin sama suasana kita Iya, ya. suasana fotonya juga kayak gitu. Oke, bener banget. Kalau kan sekarang banyak lagu-lagu yang pakai bahasa luar gitu, Inggris. Iya. Aku pernah nih mau posting, udah posting foto, aku pilih Iya. lagu karena itu emang lagunya enak gitu didengar. Ternyata artinya, wah, Artinya kita nggak paham gitu ya kan. aku nggak bisa bahasa Inggris. Aduh. Oke. Kalian tuh kayak pernah nggak sih ngerasa minder kalau mau posting foto-foto nih? Misal kalian tuh mau posting foto, tuh kalian lihat ada postingan yang bagus gitu, terus kalian lihat foto kalian lagi tuh kok jadi biasa aja ya? Pernah sih. Pernah. Iya, karena kalau misal kita udah foto nih ya kan, udah estetik banget, terus tiba-tiba pas udah diposting, ngelihat postingan temen itu tuh kayak ternyata postingannya temanku lebih bagus kayak gitu. Sama kayak aku, kamu juga? Nah, semuanya sama, kita cewek kayaknya sama. Iya deh, frekuensi. Oke, pernah nggak kalian tuh sorry. Ya, kalian pernah liburan? Pernah dong. Pastinya foto-foto ya. Iya, jelas. Nih, misalnya kalian foto-foto, kalian tuh di situ langsung upload atau nanti nunggu beberapa hari kemudian? Kalau aku itu nanti sih. Aku juga nanti sih. Kenapa? Karena belum kita edit dulu. Iya, belum diedit, terus juga buat ngestok foto aja sih. Gitu, iya kan. Kalau mau posting kan harus bagus gitu Iya, ya. betul. Sama sih kayak aku. Cuma kadang aku juga kalau udah lagi liburan,
Nah, males buka HP. Tapi foto-foto Iya. cuma enggak lah, nggak usah diposting. Gitu. Oke. Nih kalian berteman nggak sama keluarga kalian di sosmed? Berteman sih. Berteman. Oke. Misal nih kalau kalian mau posting story ataupun postingan apapun itu, keluarga kalian tuh di private nggak sih? Kita itu tergantung sih Kak. Tergantung. Misal kayak antara keluarga atau teman kita yang mungkin kita ngerasa dia kurang nih, maksudnya kayak agak red flag atau toxic relationship, itu tuh pasti kita hide kayak gitu. Ya, betul. Kita tergantung sama orangnya baik atau enggaknya sih. Biar kita tuh ngeposting sesuatu jadi kita yakin, percaya gitu. Oh, kalau aku ngeposting ini, temen aku bakalan respon baik kayak gitu. Gitu. Dilihat dari postingannya dulu ya. Iya. Sama sih, aku juga awal-awal main sosmed nih karena takut gitu kan. Awalnya sih emang aku posting karena belum tahu privacy itu ya. Kayak aku udah posting aja. Pernah aku posting video emang ya video aku sendiri, cuma aneh gitu, diomelin. Akhirnya setelah itu aku terus-terusan private keluarga aku. Cuma sekarang udah enggak sih karena udah ngerti gitu. Maklum pemula waktu itu. Oke, kalian tuh tim yang kalau ada berita atau isu-isu, kan sekarang banyak yang ketemu berita kayak gitu. Tuh kalian tuh langsung percaya gitu aja atau cari tahu dulu kejelasannya? Lebih Cari tahu dulu sih. Karena kan sekarang banyak banget postingan kayak AI kayak gitu kan. Kita juga kurang yakin jadinya sama postingan-postingan kayak gitu. Betul. Bener banget, karena AI juga udah serem banget ya. Kayak yang video-video gitu kan udah kayak real banget sampai nggak bisa bedain mana yang nyata, mana yang AI gitu. Oke. Kalian tuh suka ngikutin video atau akun influencer gitu nggak? Ngikutin sih. Ngikutin. Oke. Pernah nggak sih kayak sekarang kan kayaknya banyak ya influencer yang lagi kena masalah gitu. Cuma tuh mereka terus-terusan dikasih ruang. Jadinya tuh apa ya? Terus buat asumsi publik gitu. Kalian kesel nggak? Jujur ikut kesel juga sih. Ya pastinya udah tahu bermasalah dikasih terus ya. Dia kayak viewersnya naik nih, malah sama dia dimanfaatin gitu. Iya, betul banget. Mungkin ya. Oke, suka nggak kalian lihat influencer atau konten kreator gitu review-review makanan atau merekomendasikan sebuah tempat? Kita suka juga sih kayak gitu. Tertarik nggak? Tertarik sih. Aku punya satu sih. Aku biasanya tuh ngeliatin postingan-postingan dari Instagram, itu ada Info Purwokerto, itu biasanya ngerekomendasiin makanan atau tempat-tempat kayak gitu. Oke, karena Info Purwokerto ya di sini. Oke, ngomong-ngomong soal ini nih, setelah ini tuh kita bakal lihat video jalan-jalan. Jadi teman aku tuh mau beli jajan, tapi dia cuma bawa uang 20.000. Kira-kira dapat apa aja ya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan. Halo gengs, balik lagi di segmen Jalan-Jalan. Kali ini aku sama Aini udah ada di alun-alun kota Banyumas. Betul banget, aku sama Keisha bakalan menjelajahi jajanan apa aja sih yang ada di sini. Betul banget, Ai. Nah, kita itu jajan dengan budget Rp20.000. Oh, berarti ganti jadi 20.000. Kita ganti. Kira-kira cukup gak sih? Kayaknya cukup sih. Yaudah yuk langsung aja kita cari jajannya. Let's go! Kak, jus alpukat. Terima kasih. Oke, kopi tehnya satu. Terima kasih. Kan nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk mana yang nak. Terima kasih, Mas. Nah gengs, kita udah dapet ada papeda, molen, sama jus alpukat. Dan uang kita sisa 7.000. Kira-kira buat beli apa ya? Yuk langsung aja kita cari.
Terima kasih ya. kasih, Pak. Geng, kita udah dapetin jajanan yang tadi kita udah beli. Kita beli apa aja nih, Kay? Ini kita ada dapat papeda, terus ada molen mini, ini ada jus alpukat, Ada basreng. dan ada cireng. Betul banget. Langsung aja yuk kita cobain. Makanan yang pertama kita cobain yaitu basreng. Karena looknya itu menggoda banget dan bau daun jeruknya tuh Kerasa banget itu ya baunya. Jadi Langsung yuk, aja. langsung aja kita Kita cobain. Enak. Daun jeruknya kerasa banget. Pedes. Ya jujur ya pedas. Iya pedes tapi enak loh. Tapi enak. Untung Rating dari aku 9/10. bener banget, aku 9/10 juga. Bener-bener Enak banget. enak dan pedes, terus baksonya itu enggak apa ya, enggak alot, malah Nggak kering gitu ya. terus juga enak banget guys. Kalian wajib Wajib cobain. Makanan yang kedua kita bakal nyobain cireng. Nih guys, dalamnya ini 500-an, bener-bener murah banget. Murah. Dapat banyak lagi ya. Ini rasa apa ya ini? Kurang tahu karena kita nggak tahu ya di dalam Iya. isinya apa. Terus ini juga dapat Ada saus. Tapi kita bakal cobain yang nggak pakai sausnya dulu. Enak. Aku dapat ati. Aku rasanya nggak bisa ditebak. Tapi enak. Kayaknya ayam deh. Ayam. Langsung yang pakai saus. Langsung aja. Aku mau ambil yang banyak ini deh. Bun cabenya. Ya, Oh, itu karena deh. karena nggak banyak, karena nggak kerasa pedesnya. Celup, 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 celup. Kalau pakai saus makin pedes. Enak. Terus sausnya nggak resep juga. Rating dari aku 7/10. Oke, aku 6/10 deh. Makanan yang ketiga kita bakal nyobain papeda. Ini Lihat nih. papedanya ada kejunya, guys. Ini banyak banget. Langsung aja kita cobain yuk. Tuh, kamu dulu. Enak. Mantap banget. Kejunya tuh banyak banget. Nih, aku cobain ya, guys. Ini mulai Manis ya. Tapi gara-gara ada kejunya tuh jadi sedikit asin. Tapi enak. Enak kan? Rating dari aku berapa ya? 9/10. aku 10/10. Bener-bener enak. Terus ininya juga mantep banget, gede, terus nggak pelit. Karena tadi kita udah nyobain yang pedes-pedes, Pedes-pedes dan asin-asin. Sekarang kita nyobain yang manis-manis. Kita ada beli molen mini kicik-kicik gitu guys ya. Wow. Terus ini juga kayak rasanya seafood. banyak banget ya. Iya. Tadi. Ini ada rasa apa ya guys? Langsung aja kita makan. Pisang. Nanas. Enak, Manis. gurih, renyah, crispy, manis. Mantap banget. Rating dari aku ini 7/10. 8/10. Enak banget sih guys. Kalian wajib cobain. Nah tadi kita udah makan, sekarang tinggal Lanjut minum karena haus banget guys. Tuh, kita ada beli tadi jus alpukat. Bisa nggak sih? Oh my, Terlalu semangat ini aku guys. udah haus banget. Langsung aja kita cobain. Yo, Kamu yo. dulu, kamu dulu. Wow. Haus kah? Aku nggak bisa berkata-kata. Ini tuh enak banget, manis. Terus tuh ya nggak kebanyakan air gitu loh alpukatnya. Betul. Ini banyak banget buahnya, terus bener-bener nggak kebanyakan es batu. Betul, pas banget. Rating dari aku langsung 10/10 karena aku cinta banget. Aku udah 10/10
guys. Ini makanan yang tadi kita makan. Kamu paling suka yang mana nih? Aku ada suka papeda, jus alpukat sama basreng. Oh my god. Enak banget ya? Banget. Kalau aku paling suka sama basreng sama jus alpukat ini sih. Enak banget. Tahta tertinggiku papeda. Kalian wajib cobain guys. Nah guys, itu dia keseruan jalan-jalan kita di episode kali ini. Langsung aja ke Andini di studio. Wah, ternyata 20.000 tuh bisa dapat banyak ya di alun-alun Banyumas karena emang saking banyaknya tempat jajan ya. Kayaknya di mana aja banyak deh ya tempat Iya, jajan. betul. Menurut kalian worth it nggak 20.000 buat jalan-jalan ke alun-alun gitu? Worth Worth it it sih. sih. Kalau buat cewek sih worth it ya. Iya. Kayaknya worth it-an di cowok nggak sih? Iya juga. Iya. Aku lihat-lihat kayak cowok lebih lebih hemat gitu loh dengan Iya. budget berapapun mereka cukup. Oke. Nah, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya, sama lihat video jalan-jalan. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Nah, jadi di sini tuh aku ada 15 pertanyaan. Nanti kalian tuh Oke. cepet-cepetan angkat tangan, tapi sebelum aku tunjuk kalian jangan jawab dulu. Oke. Di sini ada soal dan pilihannya. Tapi nggak semua, jadi aku bakal bacain dulu soalnya. Simak baik-baik ya biar Oke. bisa jawab. Oke, udah siap? Sudah. Siap. Siap. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Tujuan utama literasi digital dalam pergaulan remaja adalah A. Meningkatkan keaktifan literasi digital. B. Membantu adaptasi terhadap tren digital. C. Membentuk berpikir kritis dan etis. Oke, Asya. Asya? Jawabannya C. Betul. Hore. 1 skor untuk Asya. Berarti skornya 1-0. 0-1 atau 1-0? Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke. Alasan terbaik menolak ajakan negatif di grup pergaulan online adalah A. Menghindari konflik agar hubungan tetap aman. B. Menjaga reputasi diri di lingkungan digital. C. Melindungi nilai dan tanggung jawab pribadi. Aku C sih. Betul. Jawabannya betul sekali. Oke, skornya 1-1. Seri ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Perilaku yang termasuk etika pergaulan di media sosial adalah A. Menghina di kolom komentar. B. Menyebarkan aib teman. C. Menggunakan bahasa sopan dan menghargai orang lain. Aduh, barengan nih. Sweet ya. Oke. Oh, Asya. Asya. C. Betul. Skornya 2-1. Wow, salib menyalip. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan yang keempat. Dampak positif utama media sosial bagi pelajar adalah A. Membantu membangun identitas diri melalui validasi publik. B. Memperluas koneksi sosial lintas wilayah secara bertanggung jawab. C. Menyediakan hiburan instan untuk mengurangi stres belajar. Aku B. Betul. Wow. Skornya seri 2-2. Wah, keren banget. Oke, masih semangat banget ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Risiko utama oversharing di media sosial adalah A. Tergerusnya kontrol atas informasi pribadi. B. Terbentuknya persepsi publik yang keliru. C. Menurunnya nilai eksklusivitas diri. C. Salah. Apa ya? B nggak sih? Jawabannya kepepet. Aduh. Kan. Jawabannya A. Oke. Oke, skornya masih 2-2 ya, Oke. masih sering. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak pemrosesan data adalah A. RAM. B. Hard disk. C. Prosesor. RAM. Salah. Harddisk. Salah juga. Oke, kita nolkan lagi. Oh, otak ya. Jawabannya prosesor. Oke, nggak apa-apa ya. Skornya masih 2-2. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah A.
kilometer per jam, B. meter per detik, C. knot. Kilometer per jam. Aduh, oke, nolkan lagi. Oke. Skornya masih 2-2. Oke. Masih semangat kan? Agak lemas masih. Oke, harus semangat ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada manusia disebut A. respirasi, B. inspirasi, C. difusi. C. Bukan. A. Betul. Sorry. Skornya 2-3. Oke, udah semangat kayaknya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur hambatan adalah A. voltmeter, B. amperemeter, C. ohmmeter. B. Salah. Oh. Betul. Skornya 4-2. Oke. Ayo Dara semangat. Keliru apa ya kak? Keliru kayaknya 3-3. 3-3. Oh, kamu yang tadi? Tadi Aku yang jawab tuh ini. Lah iya. Sorry. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-10 ya, Oke. berarti ya. Waduh, kayaknya tadi salah ngitung skor deh. Oke, skornya 3-3 ternyata tadi ya. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa kakak. Oke. Alat komunikasi pertama yang digunakan manusia jarak jauh adalah A. telepon, B. telegraf, C. radio. Radio. Salah. telepon. Salah juga. Oke, jawabannya telegraf. Oke. Enggak apa-apa. Oke, skornya masih 3-3. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Ini kalian langsung jawab aja ya, cepet. Oke. Tapi angkat tangan dulu. Oke. Tilem dalam bahasa Indonesia artinya Film. apa ya? Tidur. Betul. Skornya 3-4. Oke, benar. Nanti angkat tangan dulu ya. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Jawabannya benar. Oke, masuk ke pertanyaan yang ke-12. Batang pisang dalam bahasa Jawa adalah barengan. Sweet. Apa itu? Godong gedang. Iya nggak sih? Batang Bukan ya? Batang pisang ya? batang daun Nggak pisang. tahu apa. Gedebakan pisang. Oh. Betul. Sorry. Skornya 4 4 ya? atau berapa ya? 4-4. Aduh, Oke. hostnya ikut mulai. Oke, maaf ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Bruun dalam bahasa Indonesia artinya Berun. Boleh pas nggak? pas waduh. Bisa. Apa? Mameti. Betul. Skornya 5-4. Oke. Oke, 5-4. Kamu bisa baca Jawa? Aku nggak bisa bahasa Jawa. Ayo. Nggak apa-apa. Oke. Lagi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Gandul dalam bahasa Indonesia artinya? Pepaya. Betul. Oke. Skornya seri 5-5. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oh. Siapa yang bakal menangin kuis ini ya? Oke. Apa ya? Penasaran dong. Deg-degan ya kita. Oke, kata juguran dalam bahasa Aduh. Indonesia artinya? Selamatan. Kan? Juguran. Juguran. Nggak tahu. Nggak tahu. 3. Berkumpul. Nongkrong. Tuh.
tadi ya, lupa. 65. 64 ya? 64 atau 65? 65 ya? Mulai Asya bisa. Oke, berarti kuis ini dimenangkan oleh Asya. Yeay. Saudara jangan sedih ya, nggak apa-apa. Enggak, aku emang nggak tahu. Oke, kurang fokus ya. Iya. Enggak kok, enggak. Oke, nggak apa-apa ya. Karena setelah ini kita masih ada game, Oke. pastinya nggak kalah seru sama kuis ini. Oke. Oke, harus semangat. Tapi kita bakal lanjut main gamenya setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gengs Talk. Halo gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang ya, setelah kuis kita bakal main game bareng. Oke. Karena kita tadi bahas sosmed ya, kita bakal main game yang lagi tren di sosmed kali ini. Apa ya? Yaitu sambung kata. Oke, jadi di sini nanti aku bakal sebutin satu kata, kalian lanjut satu kata dari aku, terus kalian lanjut. Bisa. Oke, siap? Siap. Oke, kita langsung ke kata yang pertama. Mungkin nanti dimulai dari Dara dulu ya. Oke, boleh. Oke, kata pertama ada kata makan. 3, 2, 1. Makan nasi. Putih. Putih suci. Pikiran. Pikiran sehat. Ayo. 3. Badan. Badan kuat. Wah, panjang banget. Ayo. Batin. Batin. 3, Aduh. 2, 1. Oke, untuk cukup panjang ya sambung nyambungnya. Oke, keren sih. Kita lanjut ke kata yang kedua. Oke. Nanti aku hitung dulu ya. Kata yang kedua ada kata bahagia. 3, 2, 1. Bahagia diri. Sendiri. Sendiri. 3. Berdiri. Oh, Tidur. Oke. Udah ya, stop ya. Aduh, Oke, mentok. udah mentok banget. Susah ya. Keren dong biar semakin mantap Oke. kalian. Oke, lanjut ke kata yang ketiga. Kata ketiga ada kata lampu. Siap? 3, 2, 1. Lampu terang. Awan. Awan putih. Putih lagi ya. Oh iya. Air. Air susu. Susu. Sapi. Tiga. Sapi peternakan. Oke, lanjut. Pas nggak? Masuk sih ya. Bisa gak sih? Gak apa-apa, lanjut. 3, 2. Oke, masih lanjut. Ayam goreng. 3, 2, 1. Oke. Masih Goreng bisa. ikan. Goreng ikan lele kumis. Masih berlanjut sebenarnya, Oke. nggak apa-apa. Lanjut ke kata yang keempat ya. Kata keempat ada kata toko. Oke, bisa. 3, 2, 1. Toko buku. Buku tulis. Tulis surat. Surat lamaran. Waduh. Lamaran kerja. Kerja. 3, 2, Kerja. 1. Oke. Kerja apa? Kerja apa ya? Kerja keras. Bisa. Enggak apa-apa. Oke, lanjut ya ke kata yang kelima. Oke. Kata kelima ada kata meja. 3, 2, 1. Meja bundar. Benar. Bola. Bola pingpong. Wah. Apa ya? Bisa. Aku 3, aku juga 2, 1. Oke. Bola pingpong apa ya? Kelanjutannya? bola pingpong tuh bola tenis, nggak Iya. sih? Tenis meja. Benar, tapi kelanjutannya kita Iya. susah. Aku kesebutnya itu. Nggak apa-apa, justru Oke. itu yang disitulah letak Menantang. musiknya. Iya. Oke, lanjut ke kata yang
ke-7 ya. Oke, kata ke-7 ada kata langit. Hmm. 3, 2, 1. Langit biru. Biru dongker. Waduh. Langsung di Dong. 3, Udah gak ada lagi. 2, 1. Wah, Oke. balas dendam. Oke, lanjut ke kata yang ke-8 ya. Oke. Kata ke-8 ada kata botol. 3, 2, 1. Botol minum. Minum air. Air putih. Putih lantai. Lantai rumah. Rumah mewah. Waduh. Mewah harta. Harta. 3, 2, Hmm. 1. Oke. Harta. Waduh, Harta. nggak apa-apa. Oke. Mau lanjut nggak nih? Nah, lanjut. Lanjut, masih lanjut. Sekarang gantian ya dari Asya Dari dulu Asya. mungkin. Oke, lanjut ke kata yang ke-9. Kata ke-9 ada kata baju. Hmm. Siap? Siap. 3, 2, Baju 1. pesta. Pesta ulang tahun. Ulang tahun adik. Adik teman. Hmm. Ya. Teman Ti- siapa? Enggak. Gak jadi. Nggak jadi berarti ya. Oke, endkan saja. Oh, Sudah, iya. nggak apa-apa. Lanjut ya. Ke kata yang ke-10. Ada kata jalan. Jalan. 3, 2, 1. Jalan kaki. Kaki kuda. Boleh, boleh. Kuda. Makan. Makan rumput. Hmm. 3, 2. Rumput hijau. Wow, ayo lanjut. Hijau muda. Muda usia. Usia 3, apa 2, ya? 1. Oke. Masih mau lanjut nggak nih? Masih. Lanjut Masih. lagi. Seru ya? Oke, lanjut ke kata yang ke-11. Oke. Ada kata kertas. Hmm. 3, 2, 1. Kertas koran. Aduh. Koran berita. Berita. 3, 2, 1. Banyak Bisa berita banjir, Iya. berita apa, nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya ke kata yang ke-12. Kata ke-12 ada kata manis. Manisnya. 3, 2, 1. Manis senyuman. Senyuman tulus. Tulus hati. Hati nurani. Pikiran. Pikiran sehat. Waduh, lagi. Sehat. Badan. Sehat badan. Badan kuat. Aduh. Lagi ulang Lanjut. lagi. Kuat. 3, Ke 2, 1. Udah. Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke kata yang ke-13. Oke. Kata ke-13 ada kata bermain. Oke, bermain mudah ya. 2, 1. Main game. Game online. Online. TikTok Shop. Aduh. Apa itu? 3, Apa ya? 2, 1. Oke, masih mau lanjut nggak nih? Udah deh. Ya udah nggak apa-apa ya, udah banyak banget soalnya. Oke. Jadi kalian bisa nyebutin 6 sampai 10 kata ya setelah tadi aku hitung kalau nggak salah. Oke. Wow, keren sih. Nanti kalian berpikirnya berarti cepat gitu. Iya. Oke, seru nggak sih gamenya? Seru banget. Seru banget. Kapan-kapan kita main lagi ya. Oke, di game kali ini gak ada yang menang sih. Kita cuma buat seru-seruan aja. Kan tadi kita udah ngobrol, udah bahas-bahas soal sosmed, terus main kuis dan main game. Nah, kalian ada nggak kata-kata buat gengs-gengs yang lagi nonton? Bebas deh. Apa ya? Pesan-pesan mungkin dari Dara dulu. Buat teman-teman semuanya yang di rumah lebih bisa apa ya,
Aduh, nervous. Apa? Bisa lebih pintar lagi dalam mengelola sosmednya ya, karena di era digital sekarang kita nggak tahu nih bakalan ada dampak buruk apa yang bakalan terjadi di masa depan nanti buat kita gitu. Hati-hati ya pakai sosmednya. Kalau Asya mungkin? Untuk Asya, untuk teman-teman kalian semua yang di sana, dalam bermain sosmed itu harus hati-hati karena ya tadi yang dibilang dari juga jejak digitalnya ya. Terus juga sosmed itu banyak bisa dimanfaatin untuk hal-hal yang positif, untuk kalian menaruh prestasi kalian di situ tanpa hal yang negatif. Untuk saya segitu aja. Oke, begitu ya. Emang karena sosmed itu harus pinter cara pakainya. Iya. Karena kalau kita sekali salah pakai gitu ya, itu dampaknya bakal nggak main-main loh. Iya. Bener banget. Akan selalu ada. Apalagi jejak digital itu tadi. Oke, terima kasih sekali buat Asya dan Sama-sama, Dara Kak. udah nemenin aku ngobrol di episode kali ini. Iya. Oke, oh iya gengs, ngomong-ngomong ini episode terakhir kita di Gengs Talk. Oke, ini karya terakhir kita dari SMK Negeri 3 Banyumas, karena kita tuh mengikuti program SBDP di Satelit TV. Buat gengs-gengs yang mau magang atau PKL, kalian bisa ikut program SBDP di Satelit TV. Nanti kalian bakal dibimbing sama mentor-mentor yang sangat profesional. Di sini tuh lingkungannya nyaman lah, nyaman, asri, bakal cepet akrab deh sama teman-teman di sini. Oke, kalian di sini juga bebas ya mau produksi program apa, bisa talk show kayak kita, berita, konten sosmed yang lainnya, dan program TV lainnya dia bebas. Tentunya yang seru-seru aja deh, sesuai sama imajinasi kalian atau kreativitas kalian. Oke, terima kasih juga buat gengs-gengs di rumah yang udah nonton episode kali ini. Selama ini mungkin ya 8 episode berjalan dengan sangat setia. Jadi saya Andini, aku Andini, pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.